Apa kabar warga semua? Kita jumpa lagi dalam program Dua Jempol yang selalu siap memberikan inspirasi bagi Anda semua. Di edisi kali ini kita akan jalan-jalan ke wilayah Perak Barat. Kita akan ketemu dengan sahabat saya. Saudara kita semua yang luar biasa dengan cerita luar biasa. Apalagi ditarik kondisi bisnis yang dilakoninya saat ini sangat menginspirasi. Kenalkan warga, Rendra Kurniawan. Penyandang disabilitas luar biasa yang mampu mentas dari kondisi yang dialaminya untuk bisa berdikari. Ada cerita luar biasa di balik sosok fisik Rendra. Kisahnya sangat layak untuk dibagi dan diresapi untuk bisa menginspirasi kita semua. Warga, Rendra mengalami kondisi seperti ini bukan bawaan lahir. Namun ada cerita yang membuatnya dalam kondisi tak sama seperti yang lain. Tapi siapa sangka dirinya malah mampu mengejar semua impian, termasuk mampu mengembangkan bisnisnya dan menghidupi karyawan di dalamnya. Luar biasa. Setelah jeda kami akan kembali untuk Anda dengan membawa kisah inspiratif ini langsung dari Rendra, sang pebisnis inspiratif kita, sesaat lagi. Warga, bicara soal disabilitas, sudah banyak sosok-sosok luar biasa yang kita berikan pada Anda. Tapi kali ini berbeda. Penuh canda, penuh tawa, namun kisahnya haru untuk kita dengar. Penasaran? Langsung saja yuk. Luar biasa kan warga semua ya? Memang Dua Jempol kalau menyapa Anda di setiap hari itu pasti kita akan memberikan kepada Anda sebuah cerita baru. Sosok-sosok luar biasa baru yang mungkin orang sopo sih, tapi punya cerita luar biasa yang bisa memberikan kita inspirasi untuk lebih menghargai arti hidup. Karena hidup cuma sekali. Betul ya Mas Rendra ya? Betul, cuma sekali. Nah, ini dia Mas Rendra yang dari tadi kita sudah ceritakan sedikit di segmen pertama. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Mas Rendra meskipun prosesnya juga cukup unik dan kebetulan rekan Mas Rendra adalah teman saya juga. Terima kasih Bung Sahat, luar biasa Anda memberikan saya jalan untuk bisa bertemu dengan Mas Rendra yang bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Mas Rendra apa kabar? Alhamdulillah baik ya Mas ya. Aduh, Mas Rendra ini jadi begini ya warga ya, kalau kita cerita soal disabilitas, begitu ya Mas Rendra ya? Nah, ya, disabilitas. Beberapa kali Dua Jempol memang kita sempat memberikan cerita menarik sisi lain dari beberapa saudara kita yang mengalami disabilitas, baik yang dari lahir maupun yang disabilitas karena kejadian latar belakang yang bermacam-macam, begitu ya Mas ya? Ya. Begini. Nah, tapi kali ini kita akan fokus dengan sosok Mas Rendra yang punya cerita menarik, struggling, karena hidup cuma sekali, tapi menghargainya dengan cara Mas Rendra sendiri, menghargai dirinya sendiri dengan segala kekurangan. Benar Mas Rendra ya? Betul. Insya Allah bisa memberikan masukan untuk teman-teman yang mungkin memiliki kekurangan yang sama, tapi masih tidak mau ngapa-ngapain, malu dengan dunia luar dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama kekurangan sih Mas itu. Kalau yang nggak ngapa-ngapain, yang manusia biasa aja yang bukan disabilitas juga banyak ya. Juga bisa seperti itu. Jadi sebenarnya nggak terkotak-kotak dari disabilitasnya kalau masalah itu. Tinggal mau nggak mau siapa orangnya, mau disabilitas nggak disabilitas nggak urusan. Tinggal tekad ke orangnya lagi. Tuh, tinggal tekad ke orangnya lagi. Sebetulnya disabilitas atau tidak ya, kalau nek karepe mek cangkruk tok ya wae Mas ya. Iya, pingin mek lungguh tok ya banyak, tapi apa yang dilakukan Mas Rendra bisa memberikan kita cerita luar biasa. Cafe Alif namanya ya. Warung Alif. Warung Alif. Nah, Alif. Ini Alif awalnya ya. dulu dari nama studio dulu, studio foto. Awalnya sebelum ini pertama kali saya rintis usaha itu studio foto Alif. Karena tadinya di sini cuman ya nggak jadi satu warung gini, cuma ada burger, di teras ini. Orang-orang tahunya di sini Alif, bahkan yang kerja di studio dipanggilnya juga Mas Alif. Ketika jadi warung ini ya kita namakan warung Alif aja karena orang-orang sudah tahunya Alif. Alif begitu ya. Nah, yang menarik
ini adalah usaha setelah studio foto yang dirintis oleh Mas Rendra. Kemudian sekarang fokusnya ada 2 di sini betul. dan sablon. Sablon. Nah, kalau waktu off air tadi ngobrolnya sih sablonnya lebih ke apa ya? Bisnis yang santai, bener? Ya. Deskripsinya bisnis santai ini piye toh, Mas? Semua bukan nggak santai, semua bisnis dikerjakan dengan serius, sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh. Cuman cerita jatuh bangunnya lebih banyak di warung ini atau studio foto tadi yang jatuh bangunnya ini boleh dong dibagi kepada warga semua yang sekarang sedang nonton kita, karena menariknya Mas Rendra boleh ya saya bercerita kepada warga ya bahwa Mas Rendra ini dulu sebetulnya baik-baik saja sebelum mengalami sebuah kecelakaan, betul ya Mas Rendra ya? Baik-baik dalam arti apa nih Mas? Sehat. Sekarang juga sehat soalnya. Iya, insya Allah begitu ya. Ya, tadinya saya tidak terlahir disabilitas lah intinya. Kalau ngomong baik-baik saja, sehat. Sekarang juga baik-baik saja, sekarang juga sehat. Kemudian tahun 2003 setelah lulus sekolah, kemudian kuliah, setelah ospek kuliah berapa minggu, 2 minggu mungkin, saya kecelakaan. Kecelakaan. Saya servikal 4, cedera tulang leher, tulang belakang. Gitu. Kemudian ya harus menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ya. Banyak di luar sana yang mungkin kemudian jika mengalami kejadian yang serupa, kemudian untuk apa lagi? Banyak yang pasti berpikir seperti itu. Mas Rendra sempat nggak? Saya mungkin dulu entah saya masih muda, masih konyol atau gimana. Ketika di ruang operasi, ketika saya sadar bahwa saya ini kecelakaan, saya ini lumpuh, itu yang terpikir di ruang operasi, wah ini saya mau dioperasi kalau sampean angkatan saya memang ya. Itu ingat film Dono, Manusia Robot. 1 juta dolar. Iya, 1 juta dolar, Manusia Robot. Bayangan saya, wah ini tadi noiku iki. Aku tadi manusia super iki mari ngene. Ternyata ya super luar biasa tenan aja. Iya, sempat berpikir konyol juga karena ya memang itu yang pertama kali muncul di benak saya. Mungkin nggak tahu Allah nolong saya. Saya sebenarnya waktu kecelakaan tuh sadar. Cuman saya nggak ingat apa-apa. Ingatan saya mulai muncul ketika di ruang operasi, mungkin ketika proses sakit yang dimana yang itu saya ditutup lah sama Allah. Jadi yang muncul pertama kali justru itu kepikiran bahwa akan dijadikan manusia super saat itu, dan ternyata memang benar-benar super sampai hari ini. Alhamdulillah begitu ya. Nah, semuanya super Mas. Betul, semuanya super. Nah, yang menarik justru karena faktor usia juga masih muda, tapi kemudian adakah Mas Rendra momentum kemudian Mas Rendra saya harus memulai hidup kembali yang baru? Oh ya. Ya pasti itu momentumnya pas. Ya pasti. Ketika kecelakaan dulu kan semuanya banyak memberi harapan kesembuhan. Dioperasi, diobati macam-macam yang dari paranormal sampai para yang lainnya datang menawarkan kesembuhan. Ya. Akhirnya ya saya berpikir ya nggak boleh gini terus. Saya tiap hari ke rumah sakit. Fisioterapi ya ditawarkan, ya bukan ditawarkan, diberi harapan kesembuhan. Orang-orang yang membesarkan hati bahwa ada jalan untuk sembuh itu. Cuman kan saya pikir kalau saya kejar kesembuhan terus ya nggak tahu sampai kapan, ya kan? Ya saya harus cari jalan lain. Ketika itu waktu itu ya kebetulan alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang yang baik, keluarga saya baik, lingkungan saya baik, teman-teman saya baik. Jadi ya banyak yang ketika kecelakaan juga saya sama keluarga sering diajak jalan-jalan, nggak ada minder-minder di mana ke pantai, bahkan ke hard rock kafe. Saya masuk kafe ya sebelum kecelakaan ini sama hard rock ya bisa ditulis lah karena saya nggak seperti itu. Kemudian ya udah ditawarkan buka bisnis sama orang tua. Oke, bisnis. Saya waktu itu yang suka apa sih? Fotografi. Yang nggak terlalu suka sih, cuman nggak terlalu bisa fotografi, yang penting saya suka gitu aja. Ya udah jalan beli kamera, kita belajar buka di studio fotografi.
Nah, ya saya juga suka kuliner, juga suka, juga ada passion di sana, ya juga sambil fotografi juga itu. Cuman ketika di usaha itu kan juga melihat teman-teman yang waktu itu sebaya saya juga pada kuliah gitu, kalau lihat saya pikir saya punya pemikiran punya pandangan kalau orang-orang yang kuliah ini mungkin bisa mengembangkan merubah pola pikir lah pasti. Ya udah nekat aja kuliah. Gitu, ya intinya gini Mas. Ketika orang banyak, bahkan sampai sekarang banyak yang nawarkan, ayo berobat sini. Oh, sampai hari ini masih? Selalu ada lah. Setiap orang ketemu, ayo berobat yang iki patah tulang, wong iku Cuman kan saya sekarang berpikirnya saya lebih baik memikirkan hidup lah daripada memikirkan sembuh. Ya kan? Definisi lebih baik memikirkan hidup daripada memikirkan sembuh itu seperti apa, Mas? Itu menarik, quote yang luar biasa itu. Ya, intinya gini Mas, daripada kita terlena terus harapan-harapan, kok istilah saya banyak harapan palsu walaupun niat mereka baik kan, tidak ingin menyakiti hati, bahwa ada harapan sembuh, ya memang harapan itu selalu ada, tapi kan kita lebih harus pikir bagaimana menata hidup ini ke depan gitu loh. Mau sampai kapan kita cari sembuh? Lebih baik kita cari hidup, dan alhamdulillah juga bisa membagi kehidupan kebahagiaan dengan orang lain. Sampai sekarang ada karyawan saya yang menjadi tanggungan saya, menjadi pikiran saya tiap bulan nih gajinya berapa itu ya. Luar biasa ya. Berarti lebih realistis begitu ya. Lebih realistis bahwa sebetulnya menjalani hidup apalagi sampai bisa menghidupi orang lain. Nah, itu adalah hal yang lebih luar biasa. Nah, nanti di segmen berikutnya kita akan lebih banyak lagi bertanya soal bisnis kulinernya, karena ini yang menjadi saksi juga selain foto. Struggle-nya ada di makanan yang menjadi salah satu passion dari Mas Rendra. Kemudian juga nanti kita akan tanya-tanya soal sablonnya, karena menarik, sablon ini juga 2 orang aja ya Mas ya karyawannya ya? 2 orang, dulunya juga ya saya berdua. Dulunya berdua terlibat langsung ya? Kalau perlu butuh pengiringan cepet, tangan saya diikat dryer biar bantu. Nah, itu cerita-cerita luar biasa. Bayangkan, sablon prosesnya yang cukup banyak juga dikerjakan berdua dengan Mas Rendra yang turun tangan sendiri. Ini menjadi sebuah cerita menarik. Setelah jeda kami akan kembali, jangan kemana-mana. Luar biasa kan? Setelah jeda kita akan kembali lagi dengan cerita lain yang tak kalah menariknya. Jangan kemana-mana. Tak bisa dikatakan dengan kalimat apapun, semangat Rendra layak ditiru dan diresapi secara positif, mengingat cerita panjang yang dialami lulusan psikologi ini warga. Ya, saya masih bersama dengan Mas Rendra yang saya yakin edisi kali ini tidak akan Anda lewatkan, karena ceritanya luar biasa. Nah, passion ada di makanan. Tadi waktu off air sempat cerita bahwa sebetulnya dulu yang buka bisnis makanan pertama kali bukan Mas Rendra sebetulnya ya. Nah, gimana Mas itu ceritanya, kok tiba-tiba jatuh hatinya dan sampai hari ini justru Mas Rendra yang menjalankan? Ya memang keluarga semua suka makan awalnya. Karena saya di studio kemudian ngelihat ada Mas buka burger di depan studio, kemudian Mbak juga buka ayam goreng depan studio. Saya jadi ikut-ikutan buka kebab. Latah juga ya. Latah juga. Nah, terus ya alhamdulillah sekarang justru yang berkembang makanannya bukan studionya. Makanannya masih di studio. Sekarang jadi warung yang tadinya burger sendiri, kebab sendiri, ayam sendiri, sekarang jadi warung Alif yang menunya ada bubur ayam, mie ayam, nasi goreng. Dan ceritanya sebagian besar menu Mas Rendra sendiri yang enggak sebagian besar sih, cuman ya saya banyak terlibat dalam riset. Kalau ayam ini kita franchise. Kalau bubur ini
kakak yang riset. Kalau kebab, ya kebetulan kebab, kemudian nasi goreng itu, ya intinya pengembangan lah, inovasi juga. Gitu ya, Ya, yang kira dilakukan Mas seringan. Rendra itu luar biasa ya. Jadi bisa bayangkan ya, Mas Rendra saja berani melakukan banyak hal untuk membuat lebih berarti hidup ini yang cuman sekali ini di dunia, benar nggak Mas ya? Kok masih ada yang mau males itu menjadi sebuah apa ya Mas? Sindiran luar biasa ini judulnya ya, begitu ya. Oke, kemudian untuk sablon sendiri, tadi kan Oke, sempat kita sablon, cerita. monggo. Sablon ini ya juga unik karena setahu saya proses sablon itu banyak, panjang, tapi orderan kok alhamdulillah banyak orang nyasar katanya tadi ya Mas ya. Kita marketing langit lah. Marketing langit, bayangkan marketing langit itu maksudnya apa kata Gusti Allah loh. Karena saya sempat tanya Mas, jualan online tak? Posting aja jarang, bahkan anak banyak pun mengatakan sudah dilempet, lali di foto, akhirnya nggak upload. Nah, tapi ada saja yang apa namanya order dan lain sebagainya. Sablon sendiri ceritanya seperti apa Mas? Sablon ceritanya saya lulus kuliah, saya skripsi sih sebenarnya. Itu kakak saya awalnya yang nyablon. Saya lulus skripsi. Kebetulan warung ini juga waktu saya kuliah saya lepas semua karena saya pengen fokus di kuliah. Saya lepas dulu, kemudian kakak sablon. Kebetulan waktu itu kakak perlu bantuan gitu. Akhirnya saya yang bantu itu. Jadi ketika jadi di luar timnya Mas yang kerjain, saya juga. Ketika itu saya ingat itu kerjaannya dari ini waktu masa kampanye itu. Adik Karwo Kusipul itu dulu. Itu kerjain sampai adzan subuh itu berarti kita berhenti sablon, tidur, istirahat, nanti jam 11 mulai lagi habis tur gitu ya. Ya itu ceritanya itu untuk nguber ya, tahu sendiri kerjaan kaos partai gimana jadi banyak banget ya waktu harus itu justru titik awalnya sebetulnya. Ya awalnya. Kemudian setelah itu saya mikir, saya waktu habis lulus kuliah saya nggak tahu ini harus apa gitu. Saya cuman pikiran ya kudu apa ben iso untuk menghasilkan sesuatu. Jadi saya ngobrol ke keluarga, saya pengen jualan makanan, saya jualan mie. Pengen jualan mie aku wis. Itu saya terbayang struggle-nya kayak apa mie itu. Di sini juga? Enggak, waktu itu enggak di sini. Di sini sudah ada warung, cuman saya pengen lebih mandiri. Lebih mandiri, sendiri gitu lah. Kemudian terus mas saya yang nyablon ini kebetulan keterima kerja. Nah kemudian mas saya terus alat sablon gitu. Karena sebelumnya juga saya yang jalanin, tapi saya waktu itu bantu mas. Ya wis tak jalanin tapi tak pegang full. Oke. Jadi waktu itu karena sudah keterima kerja, Mas, lalu ya opo wis kadung blonco alat segini banyak, masa mau berhenti kan eman-eman. Akhirnya disitulah terjadi kesepakatan dengan saudara sendiri bahwa oke, ini waktunya pegang full begitu ya. Nah, ini Saya yang minta itu mas. jenengan langsung yang minta sendiri Saya begitu? mau sablon ya paling enak sablon karena saya sudah bisa. Gitu Karena loh, sebelumnya ketika- sudah pernah membantu. Iya, ya? membantu. Oke. Saya udah bisa. Saya mau sablon kalau full saya pegang. Akhirnya dan dipegang sampai hari ini. Alatnya langsung dikirim ke rumah, langsung dikirim ke dipindah ya dari rumah mas, dipindah ke sini. Awalnya susah nggak Mas untuk memperkenalkan sablon karyanya jenengan usaha sablon ini selain akhirnya kafe Alif ini berdiri? Kalau susah itu, kalau saya nggak ada yang susah. Tinggal mau dijalanin apa enggak. Nggak ada yang susah. Kalau mas ngomong susah, mas melihat saya hidup saya susah nggak? Nggak ada yang susah. Iya, nggak ada yang susah. Ya kan? Berarti sablon mulai tahun sekitar 2013-14. 2013 dan sampai hari ini kita bisa tengok sendiri bagaimana luar biasanya pesanan, dan ini menjadi sebuah catatan yang luar biasa. Pesan Mas, ini untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang dirasakan Mas Rendra, tapi masih belum tahu artinya seperti apa. Masih belum tahu artinya maksudnya Artinya gimana? hidup, menjalani hidup. Bukan hanya yang disabilitas, tapi mungkin inspirasi untuk kita semua. Ya, kalau pesan saya sih cuman kita mesti kalau
kita di Indonesia ini masyarakat yang beragama, kita punya Tuhan, kita punya yang maha mengatur. Jadi ya kudu wani obah itu. Untuk mendapatkan sesuatu ya harus melakukan sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu. Masalah hasilnya seperti apa? Ya marketing langit tadi. Marketing langit ya. Kita Wallahu yang alam penting gitu ya. kita kerja keras, kerja ikhlas, insya Allah Gusti Allah yang balas. Kerja keras, kerja ikhlas, insya Allah Gusti Allah yang balas. Quote yang luar biasa ya. Semua edisi 2 jempol baru kali ini. Quote paling luar biasa yang saya dapatkan dari seorang Mas Rendra. Mas Rendra, terima kasih banyak. Saya sudah diizinkan main-main ke sini. Kenal dengan jenengan, sosok yang luar biasa yang menurut saya bisa menjadi inspirasi dan koreksi. Saya nggak bisa ini. Nggak apa-apa. Ya dakil loh sebenarnya Mas Rendra ini ya. Tapi yang jelas pertemuan saya dengan Mas Rendra bukan akan berakhir setelah saya pulang dari sini, tapi akan menjadi saudara selamanya. Benar Mas Rendra ya? Insya Allah. Baik. Demikianlah ngobrol kita dengan Mas Rendra. Semoga bisa memberikan sebuah inspirasi bagi Anda semua yang sekarang sedang nonton. Jangan lupa karena SBO ini bukan hanya disaksikan lokal Surabaya saja, tapi sudah digital. Bisa disaksikan di seluruh belahan dunia manapun. Jadi kalau Anda ingin memanfaatkan semuanya, mulai dari kuliner sampai usaha sablonnya, saya jamin kualitasnya dan rasanya. Wih, gitu ya Mas ya? Promosi Siti nggak apa-apa ya? Ya, mampir ke sini. Ini di daerah Perak, mana Mas? Perak Barat. Dekat Simkolombo, Perak Barat. Orang Surabaya Pasti tahu ya, pasti tahu. Ikan sepat, daerah ikan sepat. Tanya saja, apa nama sablonnya Mas? Saya CSK Sablon. CSK Sablon, kalau warungnya Warung Alif. Alif tulisannya, pakai V di belakang ya. Mas Hendra, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas segala sesuatunya. Kita bertemu lagi di edisi yang lain. Saya pamit mewakili semuanya, termasuk karyawan-karyawannya Mas Hendra yang cam-cam tadi yang sudah muncul mukanya di televisi ya. Saya pamit, sampai jumpa. Salut, baru kali ini saya berjumpa dengan sosok yang saya rasa bukan hanya sebagai narasumber warga, melainkan seperti saudara sendiri. Semangat dan kata-katanya membuat saya makin yakin. Pantang tak usaha jika semangat masih ada.